pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia, berikut Putra News Pagi selengkapnya. Pemirsa, puluhan emak-emak membawa peralatan dapur unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka menuntut kuota afirmasi diberikan kepada keluarga kurang mampu. Sambil membunyikan peralatan dapur, puluhan emak-emak menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung. Mereka meminta DPRD Jawa Barat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah provinsi agar tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan PPDB. Mereka menuding kuota afirmasi disalahgunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memasukkan siswa yang tidak lolos jalur prestasi. Akibatnya, orang tua siswa dari keluarga tidak mampu tidak mendapatkan kuota afirmasi. Banyak orang tua siswa tidak mampu tidak dapat menyekolahkan anaknya melalui jalur keluarga ekonomi tidak mampu atau KETM. Jadi kuota afirmasi ini kan dibagi, kuota afirmasi KETM murni itu hanya 15% dan 5% untuk kuota PDBK. Sementara yang kita tahu kalau kuota PDBK itu tidak mungkin terisi karena kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka lebih memilih masuk ke sekolah-sekolah luar biasa atau SLB. Masa pengunjuk rasa akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat untuk menerima aspirasi mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, konser musik koplo di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, Banten ricuh. Penonton bahkan membakar properti konser karena kecewa lantaran bintang tamu 3 band koplo yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total. Konser musik band koplo yang digelar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh Minggu malam. Sejumlah penonton bahkan terlihat membakar sejumlah properti seperti pagar, sound system, kursi, hingga sebagian tenda yang ada di panggung utama untuk konser. Aksi pembakaran usai setelah puluhan petugas kepolisian dari Polsek Pasar Kemis dan Polresta Tangerang datang ke lokasi untuk menenangkan penonton. Seorang penonton mengaku aksi dipicu lantaran penonton kecewa 3 band koplo, NDX-AK, Phil Koplo, dan Guyon Waton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Guyon Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Harapannya, Bang? Harapannya semoga sih saya kasih saran untuk yang membuat konser ke depannya usahain pembayaran duistar atau artisnya itu segera dilunaskan lah. Jangan sampai kejadian kayak begini lagi. Diduga tidak tampilnya 3 band koplo yang menjadi bintang tamu dalam konser tersebut karena pihak penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Kasat Reskrim Polresta Tangerang mengatakan akan memanggil pihak penyelenggara konser untuk dimintai keterangan. Ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan. Untuk mengantisipasi kericuan susulan, sejumlah petugas disiagakan di lokasi konser. Polisi akan menyelidiki dan mencari provokator peristiwa pembakaran tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan pedagang kaki lima di kawasan Puncak Bogor Senin pagi. Bentrok terjadi karena warga menolak lapak dagangannya dibongkar paksa. Pembongkaran PKL bahkan membuat sejumlah pedagang wanita menangis dan pingsan. Bentrok antara Satpol PP Kabupaten Bogor dengan para pedagang kaki lima ini tak terhindarkan di kawasan wisata Puncak Cisaura Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Kericuhan dipicu lantaran warga menolak lapak dagangannya dibongkar paksa petugas. Isak tangis seorang ibu dan anaknya pun pecah saat melihat petugas membongkar paksa lapak dagangannya.
Seorang ibu lainnya bahkan pingsan menyaksikan tempatnya mencari nafkah diratakan menggunakan alat berat. Para pedagang menolak penertiban lantaran sudah puluhan tahun mengisi lapak dagangan di sepanjang jalur puncak tersebut. Terlebih para PKL juga membayar setoran biaya listrik dan sewa. Warga mengaku kecewa, Pemda setempat membongkar lapak dagangan sebagai sumber mata pencarian mereka. Tolong pemerintah ini, terutama Pak Prabowo bilang, rakyat jangan dimiskinkan, jangan disengsarakan. Tapi nggak tahu di bawahnya, didengar nggak? Ini rakyat yang jadi korban. Kami perlu makan, kami perlu sekolah anak-anaknya, ada yang lagi kuliah. Apakah harus jadi perempuan jalanan untuk membiayai hidup? Rasanya kena macet. Dari dulu juga udah macet. Restoran besar. Karena ada pengembang, akhirnya jadi korban rakyat, pedagang. Sementara itu, menurut PJ Bupati Bogor yang datang ke lokasi usai kejadian mengklaim telah memberi kesempatan bagi para pedagang untuk berjualan di rest area dengan berbagai fasilitas. Di mana sejumlah pedagang telah menandatangani kesepakatan. Kurang lebih hanya 80 pedagang yang hari ini tidak menyetujui, tetapi ada kurang lebih 300-an pedagang yang sudah menandatangani kontrak untuk menempati ini. Jadi porsinya 70% semuanya setuju. Ya. Pihaknya juga menyatakan penertiban dilakukan berdasarkan perda yang sudah dicanangkan sejak tahun 2015 lalu, di mana sepanjang jalur puncak dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews laporkan. Akibat kecanduan judi online, seorang karyawan vendor pengisian ATM nekat membobol uang dalam mesin ATM. Pelaku mencuri lebih dari 1 miliar rupiah dari 6 mesin ATM. Gara-gara judi online, Taufik Setiawan harus meringkuk di tahanan. Karyawan vendor bank bagian pengisian dan perbaikan ATM ini nekat mencuri uang dari mesin ATM dengan jumlah total mencapai 1,1 miliar rupiah. Pelaku menggasak uang dari 6 mesin ATM setelah mencuri kunci cadangan mesin ATM milik perusahaan. Pencurian dilakukan di luar jam kerja dengan cara mengambil uang dari kaset penyimpanan uang ATM. Kerugian 1M 137.550.000. Uang itu buat apa, Bang? Kemarin ada buat DP mobil, beli motor, HP, dan untuk foya-foya jam judi online. Nah, jadi diambil oleh yang bersangkutan dari isi tersebut, lalu pada saat nanti ATM ini akan dilakukan pengisian, diambillah dari ATM lainnya untuk menutupi ATM yang sebelumnya. Begitu berlanjut terus sampai dengan diketahuinya oleh pelapor, di mana pelapor diisinya adalah salah satu perusahaan tempat dia bekerja. Aksi pencurian uang dari mesin ATM dilakukan Taufik sejak tahun 2022 dan baru diketahui perusahaan pada pertengahan Juni 2024 ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebagai saksi mahkota dalam persidangan, SYL membantah sejumlah tuduhan termasuk pembiayaan umroh keluarganya. SYL juga mengaku baru mendengar adanya pembiayaan dari Kementan terkait sejumlah kebutuhan dirinya dan keluarga. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sebagai saksi mahkota dalam persidangan, SYL membantah sejumlah tuduhan termasuk pembiayaan umroh keluarganya. Berarti ada biaya pribadi yang memang sudah dari awal sudah disiapkan. Seperti tiket pulang pergi selama biaya umroh kan pasti sudah ada penyerahan itu. Apakah dari saudara atau keluarga atau langsung dari saudara Dindo sendiri? Apakah ada fakta seperti itu? Saya yakin yang mulia karena aktor juga kenal sama saya. Oleh karena itu ini sudah menjadi katakanlah menjadi SOP saya bahwa kalau anak saya bawa, cucu saya bawa itu biaya pribadi saya. Dan tapi itu tagihan itu apakah masuk ke tagihan pribadi atau maktur malam menyampaikan itu tagihan ke kementerian? Izin yang mulia, ini belum ditagihkan kepada saya, sehingga saya belum tahu. Tapi kementerian sudah membayar, itu masalahnya sih itu. Nanti di persidangan baru saya tahu bahwa sudah seperti itu kondisinya.
SEL juga mengaku uang yang disita KPK dalam kasus korupsi di tubuh Kementan merupakan uang miliknya sepanjang ia berkarir dan menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, dan bupati. Untuk berobat istri di amplop yang satu, berobat istri di amplop yang lain, itu. Jadi bagaimana saudara kemukakan adanya dana-dana yang berhasil disita oleh KPK itu? Saya jawabnya. Iya. Ini dana yang disita di KPK itu dana yang saya kumpul 30 tahun saya pejabat, mulai dari Sekwilda. Dan saya punya data sendiri di sini. 10 tahun saya jadi gubernur berapa, 5 tahun saya jadi wakil gubernur berapa, 9 tahun saya jadi bupati, 2 tahun saya jadi Sekwilda dan kepala dinas, kepala biro yang lain. Ada datanya di sini. Uang itu saya yakin dan janji sama Allah dana resmi yang saya. Kalau toh tercampur di situ ada dana-dana honor yang ada yang mulia. Saya tidak mau melebih-lebihkan dan tidak mau bawa nama-nama Tuhan, tidak. Tetapi semua dana yang saya kumpul sebelum ke istri saya taruh di sejadah saya demi Allah. Lebih kalau tidak jadi sembahyang saya. 2 kali salat, 2 waktu salat saya taruh baru saya kasih sama istri saya. SEL bahkan baru mendengar adanya pembiayaan dari Kementan terkait sejumlah kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ya, kemarin begitu banyak barang ya, dari ABCD sampai ulang tahun, sampai diktanan, itu semua. Apakah saudara tahu itu dibayar oleh Kementan? Ya, sekarang baru tahu yang mulia. Nah, kalau baru tahu kemarin-kemarin, apakah saudara tidak mengetahuinya? Ini bagaimana pemberesannya? Karena itu kan bagian dari keluarga saudara saksi. Selain itu, SEL mengaku tidak pernah memerintahkan Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, untuk meminta uang kepada para pejabat Kementan guna memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Apapun kesaksian yang disampaikan oleh SEL dalam persidangan, KPK akan terus mendalami kasus korupsi di tubuh Kementan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Pandu Priyo, iNews, melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis dari era APBN 2025. Makan Bergizi Gratis yang dulunya Makan Siang Gratis merupakan program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sri Mulyani pun telah berkomunikasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait alokasi makan siang gratis untuk Makan Bergizi Gratis. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Angka 71 triliun bukan merupakan on top di atas itu, tapi sudah di dalamnya. Dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025. Pemirsa, mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, divonis 9 tahun penjara. Karen dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina. Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014, divonis 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam pengadaan gas alam cair periode 2011-2021. Vonis ini lebih ringan 2 tahun dibandingkan tuntutan jaksa 11 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dalam dakwaan jaksa disebutkan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai 113 juta dolar Amerika atau setara 1,77 triliun rupiah. Karen mengaku terkejut dengan putusan yang diberikan majelis hakim. Saya nggak pernah kecewa ya, yang penting saya sudah berbuat terbaik. Kalau memang ini balasannya, nanti kita di akhirat aja lah. Mudah-mudahan saya mendapat balasan yang sesuai dengan apa yang saya sudah korbankan untuk negara ini. Akan mengajukan banding apa enggak Ibu? Saya nggak mau bicara masalah banding dulu ya, karena terus terang keputusan hari ini tuh saya
lelah secara batin dan fisik ya. Jadi saya nggak mau bicara itu dulu. Ya, boleh ya, Dik ya. Namanya saja. Kami Maesa, Pengadilan Jakarta. Pusat Data Nasional atau PDN diserang peretas atau hacker. Pelaku serangan Brainkeeper Ransomware meminta tebusan $8 juta Amerika Serikat untuk mengembalikan fungsi server PDN. Lagi-lagi data penting masyarakat terancam tersebar ke dunia maya. Biang keladi kerusakan Pusat Data Nasional yang mengakibatkan gangguan pada layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya diungkap. Pusat Data Nasional (PDN) diserang peretas atau hacker. Serangan terhadap server atau peladaian Pusat Data Nasional ditangani Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Bahkan tidak hanya Pusat Data Nasional, terdapat 210 basis data pemerintah yang diretas dalam waktu bersamaan. Saat ini BSSN dan Keminfo dan Cybercrime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintasarta masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti, karena kondisinya barang bukti, evidence-nya itu terenkripsi karena serangannya kan mengenkripsi data. Pusat Data Nasional dan server lembaga pemerintah lainnya terkena serangan ransomware yang menamakan diri Brainkeeper Ransomware, mutasi dari ransomware Lockbit 3.0. Brainkeeper itunya variannya itu adalah varian mutasi dari Lockbit 3.0 itu. Selanjutnya tentang keamanan, kita sudah berhasil melakukan karantina semua wilayah yang ada di terisolasi, yang wilayah yang terjangkit. Peretas atau hacker minta tebusan $8 juta Amerika untuk mengembalikan kondisi server. Kasus ini terungkap setelah Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengumumkan server PDN mengalami gangguan. Layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan terganggu. Dia tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya? Tapi apakah ada data masyarakat Pak yang tersebar nantinya? Enggak. Apakah ada jamin Pak? Kita harus jaga. Tapi bagaimana evaluasinya Pak, biar sistemnya lebih kuat lagi Pak? Kita evaluasi. Tak dapat dipungkiri, layanan keimigrasian dan paspor menyimpan data-data penting warga negara Indonesia. Peretasan ini membuktikan data masyarakat belum terjamin keamanannya. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka kasus Vina dan Eki Peggy Setiawan batal digelar. Polda Jawa Barat mangkir dari panggilan persidangan. Polda Jawa Barat menjadi termohon dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Namun lantaran Polda Jawa Barat mangkir, sidang pra-peradilan ditunda. Pengadilan Negeri Bandung belum mendapatkan keterangan dari Polda Jawa Barat mengenai alasan tidak hadir dalam persidangan pra-peradilan. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan menduga Polda Jawa Barat sengaja mengulur waktu agar gugatan pra-peradilan Peggy gugur. Kuasa hukum menduga pihak termohon sengaja mengulur waktu agar gugatan pra-peradilan ini gugur. Lawyer dari Peggy Setiawan sangat kecewa dengan tindakan-tindakan seperti ini. Kami menilai bahwa tindakan seperti ini, apakah ini adalah mau dibuat lagi seperti alasan-alasan klasik atau cara-cara klasik. Apa itu? Yaitu sengaja untuk diulur-ulur supaya sesegera mungkin ini P21, kemudian pra-peradilan ini gugur. Apabila tanggal 1 Juli dipanggil
tidak hadir juga, maka akan terus berlanjut. Alasan spesifiknya apakah Bapak tahu Pak dari tim hukum Polda ini tidak datang? Oh, kenapa? Kami nggak tahu Pak. Yang penting suratnya udah diterima secara patut dan sah. Alasannya tidak hadir, ya kami tidak tahu ya. Pemirsa, pernahkah Anda berwisata edukatif tentang flora di Kota Batu, Jawa Timur? Modifikasi taman beraneka bentuk ditambah ratusan jenis bunga dan pohon buah-buahan menambah edukasi bagi pengunjung yang berekreasi. Inilah Batu Love Garden, spot wisata di Jalan Raya Pandanrejo, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Di area wisata seluas 7 hektar, Anda akan dimanjakan dengan ratusan jenis bunga. Foto dikemas tematik indoor dengan aneka dekorasi bunga. Bunga kering, aneka jenis anggrek yang memanjakan mata, hingga tanaman hidup di area outdoor. 600 bunga ditata secara estetik menjadi spot foto pengunjung. Bisa berfoto 1000 spot foto. Menyajikan wahana edukasi, greenhouse berbentuk belalang raksasa, berisi aquaponik hingga hidroponik. Pengunjung akan nyaman berwisata di alam terbuka dengan melihat aneka jenis tanaman dan bunga. Bisa membuat pikiran menjadi rileks, melihat aneka satwa yang hidup berdampingan dengan bunga dan tanaman. Kesannya di sini itu menurutku ini kayak suatu inovasi ya. Jadi di lain ada wahana permainan, di sini juga ada pelajaran baik dari tumbuhan terus hewan. Jadi menurutku ini bisa buat semua kalangan karena seru gitu. Di akhir pekan dan hari libur, pengunjung mendapatkan hiburan tambahan, parade mobil bunga hias. Jadi Baloka sendiri ini ditekankan di masalah tanaman dan buah-buahan ya. Jadi konsepnya itu ada edukasi tentang tanaman dan buah-buahan, tapi kita menyajikannya secara fun dan bisa orang-orang bisa berwisata juga di sini. Batu Love Garden, taman yang penuh cinta di Batu. Rekreasi edukasi di Baloga bersama keluarga tercinta. Jadi tunggu apa lagi? Rekreasi edukasi flora bersama keluarga menanti Anda di Batu, Jawa Timur. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansa melaporkan. Di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Ngargoyoso Waterfall menjadi destinasi idola baru dengan menawarkan keindahan air terjun setinggi 37 meter. Tidak hanya itu, pengunjung juga akan makin betah dengan udara yang sejuk, sungai dengan air jernih, dan pemandangan indah. Destinasi wisata baru di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menjadi idola. Ngargoyoso Waterfall menawarkan wisata air terjun yang sangat indah dengan pemandangan perbukitan. Berada di lereng Gunung Lawu, udara sejuk menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Ngargoyoso Waterfall ini mempunyai ketinggian 37 meter dengan air yang jernih. Pengunjung dapat bermain di bawah air terjun atau hanya sekedar berfoto. Saya pertama tahunya dari medsos, karena saya penasaran, saya kesini. Ternyata akses menuju ke sini bagus, jalannya bagus, tempatnya ternyata bersih, masuk tiketnya murah, kafenya murah juga, pokoknya bagus, rekomendasi. Dengan harga tiket yang murah, hanya Rp20.000 per orang, pengunjung bisa menikmati wisata air yang aman dan ramah keluarga dengan akses yang mudah dan memadai. Air terjun itu biasanya di tempat yang suram dan sulit dijangkau, pasti anak tangganya banyak dan sebagainya. Ini kita di sini, ini mengusung konsep untuk ramah keluarga yang mudah dijangkau. Jadi untuk anak-anak, orang tua itu harus sudah sampai di tempat. Selain dapat menikmati air terjun, pengunjung juga disediakan wahana keranjang sultan yang dapat berjalan di ketinggian di atas sungai sembari melihat pemandangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Tidak hanya bertani kopi, ibu-ibu KTH atau kelompok tani hutan memiliki ide kreatif untuk mengolah biji kopi. Tak sia-sia 2 tahun merintis usaha roasting kopi jenis Robusta, para ibu-ibu KTH mendapat omset Rp15 juta per bulan. Kopi Asmara,
Inilah kopi bubuk kemasan hasil produksi ibu-ibu tani hutan di Desa Tawan Sukamulya, Kecamatan Lumbuk Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Bubuk kopi yang dijual dari biji kopi petik merah yang merupakan kopi dengan kualitas terbaik. Ibu-ibu kreatif yang tergabung dalam kelompok tani hutan Berkah Jaya Lestari ini membuka jasa roasting dan penggilingan kopi. Dari usaha tersebut, dalam sebulan ibu-ibu KTH dapat meraup keuntungan sebesar 15 juta rupiah. Ide usaha tersebut datang setelah anggota WCS atau Wildlife Conservation Society berkunjung dan memberi edukasi. Didukung dengan mata pencaharian masyarakat sekitar sebagai petani kopi membuat usaha tersebut cepat meningkat. Selain itu, di Kecamatan Lumbuk Seminung, jasa roasting kopi baru KTH Berkah Jaya Lestari lah yang pertama ada. Untuk jasa roasting dan penggilingan dihargai Rp12.000 per kilo. Untuk tingkat kematangan, konsumen dapat bebas menentukan. 30 sampai 50 kilo, kadang-kadang sampai 70 kilo dalam sehari. Cuman karena kami kan anggotanya banyak, jadi dalam sehari itu misalkan kayak di jadwal hari ini ibu-ibunya ini 4 orang, 3 orang gitu. Bergilir dalam sehari itu, dalam 1 minggu. Harga kopi bubuk asmara produksi ibu-ibu KTH Sumber Jaya Lestari dibanderol Rp140.000 dengan kualitas medium dan Rp180.000 kualitas premium per kilogramnya. Sementara untuk pemasaran masih di sekitar Kecamatan Lumbuk Seminung, namun para ibu-ibu KTH berharap kopi asmara dikenal masyarakat luas serta dapat membantu perekonomian keluarga anggota kelompok. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Spanyol dan Meksiko berpartisipasi dalam Festival Sriwijaya ke-32 tahun 2024 di Palembang, Sumatera Selatan dengan mengirimkan delegasinya. Dipusatkan di Monumen Perjuangan Rakyat, event ini diisi dengan kegiatan Sriwijaya Heritage Walk untuk memaknai kekayaan warisan Sriwijaya. Mengusung tema The Spirit of Sriwijaya, Festival Sriwijaya ke-32 tahun 2024 resmi dibuka Menparekraf Sandiaga Uno. Dipusatkan di Monumen Perjuangan Rakyat Kota Palembang, event ini masuk dalam 110 karisma event Nusantara. Di tahun ini Spanyol dan Meksiko berpartisipasi dengan mengirimkan delegasinya. Delegasi kedua negara ini akan mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, diantaranya Sriwijaya Heritage Walk, yang digelar untuk memaknai warisan Kerajaan Sriwijaya. Saya sangat apresiasi ya karena tidak banyak event Ken yang menghadirkan peserta dari luar negeri dan ini menghadirkan dari Meksiko, Spanyol dan bisa kita jadikan sebagai salah satu event yang mendukung visit IMT GT Year 2023-2025. Kita jadikan event ini sebagai event silaturahmi untuk bisa bersama-sama dengan seluruh daerah dan bahkan negara lain tadi yang hadir, dan juga untuk bisa mengembangkan ekonomi kreatif, untuk bisa mendorong UMKM dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Digelar 21 hingga 23 Juni 2024, Festival Sriwijaya menyuguhkan gelar budaya dan pameran UMKM dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar di Gor Pancasila, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kebumen Angels kembali menang telak atas lawannya MS Putri Bersatu. Sementara itu tim juru kunci Live FC mampu tampil baik dengan menggasak lawannya Binuang Angels. Dalam lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024, Kebumen Angels kembali meraih hasil meyakinkan. Kali ini giliran MS Putri Bersatu yang dibantai dengan skor 5-1. Kemenangan ini memastikan Kebumen Angels menjadi juara Liga Futsal Profesional Putri 2024 yang telah menjalani 10 pertandingan tanpa terkalahkan dan semakin kokoh di puncak klasemen dengan 30 poin. Untuk hasil hari ini, alhamdulillah ini sebenarnya kita sudah mempersiapkan kalau kita nggak boleh kalah. Ya, jadi target sebenarnya itu seri atau menang dengan selisih yang tidak terlalu besar lah. Cuma ternyata dengan kedisiplinan pemain kita bisa dapat gol lebih banyak. Sebelumnya selamat untuk Kebumen United Angels menjadi juara. Mereka memang layak, dari skuadnya juga dalam, dari segi permainan juga bagus. Jadi mereka memang pantas juara untuk hari ini. Sementara itu pada laga kedua tim juru kunci Alif FC tampil sangat baik. Bermain lepas, Alif FC mampu menang dengan skor telak 9-4 melawan Binuang Angels.
Kemenangan ini membuat Alif FC naik 1 peringkat ke posisi 5, sementara Binuang FC justru tenggelam ke dasar klasemen di posisi ke-6. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan.